Hello para saudaraku dimanapun kalian berada. Terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, gimana kabarnya kalian? Sehat? Ya, puji Tuhan. Alhamdulillah kalau kalian ini sehat. Dan jika kalian memang benar-benar sehat, pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan sebuah cerita yang memang sangat-sangat sangar. Anjay, sangat. Tapi sebelum itu, kita tahu sendiri bahwa manusia itu adalah apa? Makhluk sosial. Bener bukan? Jadi memang manusia ini nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau nggak bisa hidup sendiri. Pasti butuh lah orang-orang di sekitarnya. Tapi ya kalau kata gua mah, kalian ini harus tetap waspada ketika kalian memilih entah teman atau relasi yang mungkin kalian masih baru. Kalian harus tetap was-was, tetap pilih-pilih. Karena apa? Karena jika kalian tidak hati-hati, maka akan berakhir seperti salah satu korban yang akan gua ceritakan ini. Jadi pada cerita kali ini, korban ini berakhir dengan sangat mengenaskan dengan kondisi terpotong-potong dan ditaruh di dalam kontainer box. Bisa kalian bayangkan? Di dalam kontainer box. Jancuk, gila nih banget. Nah, jadi buat kalian, siapkan segala jenis kebutuhan kalian biar kalian itu siap dengan cerita yang akan gua bawakan. Buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan tanpa kesusahan lagi, let's go. Oke, gua awali dulu. Jadi ada seorang laki-laki yang bernama Eki Listianto. Eki ini bisa dibilang orang yang paling beruntung sedunia. Mengapa? Pertama, dia ini punya istri yang sangat cuantik, sangat pinter. Apalagi istrinya ini lulusan Magister Komunikasi di Universitas Indonesia. Kedua, yang paling beruntungnya, segala kebutuhannya itu ditanggung sama istrinya. Rumahnya gede, nyaman, terus saking beruntungnya dia ini juga diberi mobil sama mertuanya. Bisa kalian bayangkan kan gimana beruntungnya orang ini. Tapi di situ Eki ini ternyata tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia ini selalu mencari sesuatu yang lebih. Kayak semua yang dia dapatkan itu masih kurang buat dia. Terus guys, Eki ini ternyata, gua spill sedikit, orangnya ini memang sangat manipulatif sekali. Kalian pasti tahu dong kalau orang-orang yang kayak gini tuh biasanya kan pinter bacot, pinter ngomong. Ya sama, Eki ini pinter banget ngomong. Nek wong Jawa ngomong wi, biasa nih ngomongin do bos. Nah wi, kayak apa yang dibilang dia tuh kayak iya oh. Wong istrinya aja ini sering dikibulin sama dia. Contohnya aja, dia ini bilang ke istrinya kalau dia ini lulusan teknik pertambangan di Universitas Islam Bandung. Selain itu juga dia juga punya pekerjaan di proyek pertambangan. Padahal ya nganggur, gak punya kerjaan sama sekali. Kerjanya itu selama ini ya cuma nipu cewek-cewek yang punya duit banyak. Salah satunya adalah Angela. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gua akan menceritakan sedikit lebih dahulu mengenai Eki. Jadi Eki ini memang sengaja menyembunyikan semua ini dari istrinya. Contohnya, Eki ini diam-diam punya kos-kosan di daerah Bekasi. Terus gunanya buat apa? Ternyata kosan ini digunakan untuk menginapkan cewek-cewek yang memang sengaja ia deketin. Biasanya cewek yang jadi target dia ini adalah cewek-cewek karir yang memang sudah janda dan mempunyai kekayaan yang sangat melimpah. Biasanya kan orang-orang yang kayak gini itu kan sering banget merasakan kesepian, ya gak sih? Makanya Eki mencoba masuk lewat situ. Terus guys ya, ketika Eki ini sudah punya target, dia ini bakal jarang banget ada di rumah. Dan biar istrinya tidak curiga atau tidak, kemana ini bojoku, dia ini selalu pamitan ke istrinya untuk pergi mengerjakan proyek tambang di luar pulau. Di situ istrinya ya percaya-percaya aja sama si Eki ini dan tidak merasa curiga sama sekali. Terus gini guys, yang jadi pertanyaan, kenapa istrinya ini tetap percaya guys ya? Soalnya pernah ada kejadian di mana Eki ini memiliki utang yang cukup banyak dipinjol, sampai-sampai mobil pemberian mertuanya ini pun dijual sama si Eki. Apa nggak kocok nih si Eki? Ya kurang lebih begitulah manipulatifnya si Eki ini. Kita balik lagi guys, bagaimana si Eki ini bisa berkenalan dengan si korban yaitu Angela. Di sini gua akan ceritakan secara singkat entah gimana dia bisa berkenalan dengan si Angela ini. Jadi Angela ini adalah seorang janda yang super duper kaya, di mana dia punya banyak tabungan dan beberapa fasilitas yang cukup mewah. Salah satunya adalah dia punya apartemen yang ada di Jakarta Selatan. Janda berusia 54 tahun ini sudah menjanda sejak tahun 2013.
Makanya ini menjadi sebuah kesempatan buat si Eki, karena ya udah menjanda sejak tahun 2013, pasti sudah sangat lama. Makanya dia mengira bahwa Angela ini merasa kesepian. Kemudian Angela ini bekerja di perusahaan besar, yaitu di Superindo. Di situ dia punya peran yang sangat besar, yang cukup penting, di mana dia ditempatkan di bagian pengadaan sayur hidroponik. Makanya dengan semua latar belakang inilah Eki kayak, wah iki targetku, mangsaku iki masuk pol. Nah, terus awal mulanya mereka ini bisa kenal yaitu dengan situs cari jodoh, dimana di situ Angela yang merasa kesepian bertemu dengan Eki yang memang sengaja dia mencari targetnya. Dan sebelum Eki ini memulai pembicaraan, Eki ini mencoba untuk mempelajari dulu mengenai hidroponik, biar pas ngobrol dengan Angela, ya Angela ini biar mengira Eki ini, wah pinter banget si Eki. Makanya dari obrolan hal itulah hubungan mereka ini menjadi sangat dekat, dan untuk pertama kalinya mereka berdua bertemu di Kuningan City Mall. Selama menjalin hubungan, Angela ini mengira kalau si Eki ini memang seorang yang masih lajang yang tinggal di kosan wilayah Bekasi tadi. Makanya makin hari hubungan mereka semakin erat. Angela sering ya main ke kosan dia, ke kosan si Eki. Begitu juga sebaliknya, Eki ini juga sering main ke apartemen Angela. Makanya pada tahun 2019 hubungan yang mereka jalin selama ini akhirnya mereka resmi berpacaran. Dari situ Eki seneng banget dong pasti. Kayak wah Angela sudah masuk dalam perangkapnya. Ya di situ Eki mulai mempersiapkan rencana gila ke depannya. Untuk apa? Untuk merebut harta si Angela ini. Hal ini dimulai dari Eki yang memang sering nginep di apartemen, dan di situ juga Eki mencoba mendoktrin agar Angela ini menjauhi keluarganya yang ada di sana. Seiring berjalannya waktu ini memang benar, Angela makin hari semakin jauh dengan keluarganya. Ya, di sini kalau kalian tahu, keluarganya ini memang sangat tidak suka dengan si Eki. Tapi apa daya ya, namanya juga cinta kan, tidak bisa dipaksakan. Makanya ya mau nggak mau keluarga Angela ini menerima si Eki ini. 25 Juni 2019, Eki datang ke apartemen Angela. Di situ Eki berencana untuk tidur di situ. Singkat cerita, pas Angela ini sudah tertidur lelap, Eki langsung melancarkan aksinya dengan mencekik Angela sampai kehilangan nyawanya. Di situ berhasillah rencana si Eki. Tinggal gimana caranya dia bisa menyembunyikan jasanya si Angela. Makanya keesokan harinya Eki ini mencoba membuat Angela ini hilang secara tiba-tiba. Eki mencoba membuat surat resign untuk Angela yang akan dikirim ke perusahaan dengan dalih dia mau pindah ke Amerika mencari suasana baru. Kurang lebih seperti itu. Makanya setelah itu Eki mencoba untuk mengupload story Instagram milik Angela yang isinya di situ adalah foto bandara yang akan menuju Amerika. Barulah dari situ Eki merampas harta milik Angela berupa sertifikat apartemen dan uang tabungan sebanyak 175 juta. Ya itu banyak sekali. Kalau buat gua benar-benar gila banget sih Eki ini sumpah. Jadi di situ sertifikat apartemen Angela ini dicoba dirubah oleh Eki, dirubah kepemilikannya dari Angela ke Eki Listianto secara ilegal. Terus bagaimana tubuh Angela ini dibuang? Akhirnya di situ ya awal mulanya Eki ini menyimpan tubuh Angela ini di apartemen milik si Angela tadi. Dan untuk menghilangkan aroma busuknya, Eki ini mencoba untuk menaburkan bubuk kopi supaya bisa tersamarkan. Dan beberapa hari kemudian karena Angela ini menghilang secara tiba-tiba, keluarga Angela ini mencari keberadaan si Angela. Dihubungi berkali-kali kok tetap tidak bisa. Ya karena khawatir, akhirnya keluarganya mencoba menghubungi perusahaan tempat Angela bekerja. Pihak perusahaan di situ memberitahu bahwa Angela ini memang sudah resign dan katanya Angela ini pergi ke Amerika untuk mencari suasana baru. Di situ keluarganya, loh kok nggak kabar-kabar? Ya mereka mulai curiga kalau ada sesuatu sama si Angela ini. Ya kayak yang gua ceritakan tadi, karena keluarga Angela ini tidak suka dengan si Eki, mereka mulai curiga dengan Eki dan merasa Angela ini diapa-apain sama si Eki. Akhirnya kakaknya Angela ini mengajak ketemu si Eki di stasiun Gambir, Jakarta untuk memastikan tentang keberadaan si Angela. Setelah kakaknya dan Eki ini bertemu dengan mukanya yang sangat polos, ramah, santun,
Dia menjelaskan tanpa panik sama sekali bahwa dirinya juga mencari keberadaan si Angela. Eki ini mengaku kalau dirinya ini sudah membeli apartemen milik Angela ini seharga 850 juta. Akan tetapi di situ Eki mencoba mencari si Angela karena memang dia belum mendapatkan tanda tangan surat apartemen, sedangkan uangnya sudah dikasih semua. Apa nggak pinter banget dia ngibulin? Ya, kakaknya yang mendengar itu merasa prihatin dengan si Eki. Bisa-bisanya si Eki ini setenang ini. Akhirnya dari situ karena belum mendapatkan informasi, kakaknya ini mencoba untuk tanya ke teman-teman Angela yang memang ada di Amerika. Kamu tahu Angela di mana nggak? Katanya dia sekarang ada di Amerika. Nggak tahu kak. Angela juga nggak ngasih kabar apa-apa. Ya, setelah beberapa hari mencari informasi keberadaan Angela, keluarganya ini mendapat informasi dari teman kerjanya Angela, dan di situ temennya ini bilang kalau terakhir kali Angela itu ada di Bandung dalam rangka kunjungan kerja. Dah tuh ya, di situ nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi sehari sebelum pulang dari kunjungan, Angela ini ternyata sudah balik ke Jakarta. Ya, mendengar informasi dari temennya, keluarganya ini mencoba melapor ke Polres yang ada di Bandung untuk mencari Angela yang hilang. Akhirnya pihak kepolisian bergerak mulai mencari keberadaan Angela. Di situ Eki yang mengetahui mulai panik, mulai takut. Makanya nggak berselang lama dirinya ini balik ke apartemen lagi untuk menyembunyikan dan memindahkan tubuhnya si Angela tadi. Pada saat memindahkan, guys ya, Eki ini bingung gimana caranya. Akhirnya muncullah ide gila itu, di mana Eki ini pergi ke dapur untuk mencari sebuah pisau. Tapi karena sesampai di sana tidak ada pisau dan dia ngelihatnya cuman ono gaji listrik gigi. Akhirnya diambil dan kembali ke tempat itu. Setelah itu barulah tubuh Angela ini dipotong menjadi 7 bagian dan dimasukkan kemana? Ke dalam box kontainer tadi. Kontainer box tadi yang ditutup rapat. Biar apa? Biar baunya nggak tercium sampai luar. Gila, sumpah. Tubuh Angela yang sudah masuk di kontainer tadi ini disimpan selama 8 bulan. Kalau kalian tahu guys, dari bulan Agustus 2019 sampai April 2020. Setelah itu barulah kontainernya tadi ini dipindahkan ke kos Eki yang ada di wilayah Bekasi. Setahun kemudian dipindah lagi ke kos barunya yang ada di wilayah Tambun Selatan yang memang nggak jauh dari kos Eki sebelumnya. Jadi ya karena Eki pindah tadi, ini juga ikut pindah si kontainernya tadi. Enggak gendeng wi. Ya, meskipun si Eki ini telah melakukan hal kecil ini, ternyata Eki ini tetap tidak bisa insaf, tidak bisa tobat. Dia tetap mencoba membawa cewek-cewek untuk dipelorotin sama dia. Dan kalau kalian tahu guys, merindingnya di sini nih. Jadi cewek-cewek yang menjadi target tadi dia bawa ke kosan, di mana kosan itu ada si mayatnya Angela. Apa nggak digentayangin tuh sama si Angela kayak, hayo Eki, sumpah, nek aku ngerti wedi cok. Terus gini guys, apa yang dilakukan Eki ini bisa terungkap bermula pada Desember 2022. Jadi Eki pada saat itu pulang ke rumah karena memang ngerasa nggak enak badan. Jadi awal mulanya seperti itu, Eki sakit lalu pulang ke rumah. Kemudian setelah di rumah kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya istrinya yang melihat itu membawa Eki ke rumah sakit yang ada di sana. Dan beberapa hari kemudian kondisi Eki ini mulai membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Dan setelah pulang sekitar jam 9, Eki ini tiba-tiba izin ke istrinya untuk ambil uang di ATM. Tapi istrinya yang menunggu dari tadi kok nggak pulang-pulang, kayak kemana ini bojoku. Makanya dari situ dia mulai khawatir dan takut jika si Eki ini kenapa-napa. Pasalnya kan dia baru keluar dari rumah sakit. Orang biasanya juga kalau pergi lama kan dia pamitan, tapi kok ini tiba-tiba cuman izin ambil duit di ATM kok lama sekali nggak balik-balik. Akhirnya dari situ istrinya ini mencoba balik lagi ke rumah. Siapa tahu besok udah balik lah, dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Dan ya keesokan harinya Eki ini masih saja tidak kembali ke rumahnya dan tidak ada kabar sama sekali. Makanya istrinya yang mulai gelisah mencoba melapor ke pihak kepolisian mengenai hilangnya si Eki. Jadi semua plot twistnya ini, jadi semua kasus yang telah dilakukan oleh si Eki ini ketahuan berawal dari hilangnya si Eki yang dilaporkan oleh istrinya. Jadi buat kalian yang penasaran, yuk ikutin. Makanya nggak berselang lama setelah istrinya ini melapor ya, polisi langsung bergerak untuk mencari informasi
tentang keberadaan si Eki. Akhirnya setelah 1 minggu penyelidikan, polisi ini mendapatkan informasi dari salah satu warga yang memang tinggalnya ini nggak jauh dari kosan Eki yang ada di wilayah Tambun. Jadi pada saat itu ceritanya orang yang melaporkan ini sempat melihat di media sosial tentang kabar orang hilang, di mana tertulis dicari Eki Listianto, dan di situ keesokannya dia nggak sengaja melintasi wilayah kosan itu dan melihat pintu kamar kos itu ada sebuah kertas, di mana kertas itu macam tagihan bulanan kos gitu yang tertera nama Eki Listianto. Makanya di situ dia langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Lalu pada tanggal 30 Desember 2022, polisi yang mendapatkan informasi itu langsung cus pergi dan memastikan ke pemilik kos apa benar Eki yang dimaksud itu adalah Eki Listianto. Dan sesampainya di sana, polisi ini mencoba meminta izin ke pemilik kos untuk membukakan pintu kamarnya. Setelah dibuka, polisi mencoba menggeledah kamar Eki dan mereka menemukan barang yang cukup mencurigakan, di mana barang itu terletak di kamar mandi yang memang sudah tertutup rapat, yaitu kontainer box tadi. Di situ karena curiga, polisi mencoba membuka dan langsung breng, aromanya langsung keluar semua, aroma busuk. Di situ polisi tentunya pasti terkejut karena melihat kok ada potongan tubuh manusia yang sudah membusuk bahkan sampai mencair. Di situ polisi nggak habis pikir dengan si Eki Listianto, dan kebetulan juga ini momennya pas banget. Jadi pada saat penggeledahan ternyata ada mobil putih yang masuk ke area itu. Mobil itu tentunya tampak aneh. Soalnya tiba-tiba ketika sudah masuk ke wilayah itu, dia langsung putar balik, langsung pergi dari situ. Dan di situ polisi yang melihat itu langsung mengejar mobil itu karena memang cukup mencurigakan si mobil itu. Dan ya ketika polisi ini berhasil memberhentikan mobil itu, polisi langsung meminta untuk membukakan pintu. Setelah dibuka, ya itu tadi, polisi melihat bahwa di dalam mobil itu ada Eki Listianto dan seorang cewek lagi guys. Jadi cewek itu berusia 25 tahun. Dan kalau kalian tahu mobil itu milik siapa? Ya miliknya si cewek itu. Ya intinya itu hari apesnya si Eki, karena dia hilang tiba-tiba, dicari polisi, digeledah, dan pas penggeledahan dia tiba-tiba balik ke rumah itu. Ya nggak tahu kebetulan atau enggak, memang ini sudah rencananya Tuhan. Karena sepinter-pinternya Eki ini menyembunyikan sesuatu pasti akan terbongkar juga, ya nggak sih? Ya dari situ Eki langsung dibawa ke Polres untuk diperiksa. Di situasi yang lain, polisi ini mencoba mengidentifikasi apa yang mereka temukan di kos Eki tadi. Setelah semua diidentifikasi, ternyata tubuh itu adalah Angela yang hilang sejak tahun 2019. Berarti hilangnya Angela ini sudah 3 tahun. Dari Juni 2019 sampai Desember tahun 2022. Mendengar apa yang disampaikan pihak kepolisian, semua pihak tentunya sangat kaget, apalagi dari keluarga Angela dan istrinya si Eki. Mereka semua merasa tertipu selama ini, dan dibalik mukanya yang sangat polos, santun dan ramah, ternyata Eki ini adalah seorang yang sangat sadis. Pada sidang pengadilan yang pertama, Eki ini sempat divonis hukuman mati atas perbuatannya. Akan tetapi pada sidang pengadilan selanjutnya, Eki ini ternyata lolos dari hukuman mati, dan update terbarunya ya guys ya, Eki ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dari yang divonis hukuman mati dirubah menjadi vonis seumur hidup. Dan mengapa ini bisa terjadi? Kata pihak pengadilan, katanya itu ya dia melakukan semua ini bukanlah kasus pembunuhan berencana. Padahal ini sangat aneh sekali. Kita tahu bahwa Eki ini sudah menyeting, sudah merencanakan semua ini dengan sangat matang untuk menghabisi nyawa si Angela. Tapi kok bisa-bisanya pihak pengadilan ini kayak langsung merubah gitu aja, kayak oh ini bukan pembunuhan berencana. Ya gua nggak tahu lah apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi memang kurang lebih seperti itu cerita mengenai Eki Listianto, dan saran gua buat kalian untuk tetap selalu waspada dengan orang-orang baru atau untuk mencari pasangan. Carilah pasangan yang memang benar-benar tulus, benar-benar baik, benar-benar latar belakangnya itu tidak memiliki riwayat kriminalitas. Jadi memang seperti itu biar kalian tetap nyaman dalam melangsungkan hubungan.
Jadi buat kalian terima kasih yang sudah menonton video ini sampai sejauh ini. Mungkin ini cukup tidak jelas, penyampaian gua yang masih terbata-bata, gua mohon maaf. Dan mungkin gua minta evaluasi dari kalian semua tentang video ini biar kedepannya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke? Buat kalian jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Oke? Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.